Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Senang sekali saya Deli Aldiano kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas dugaan aktifnya kembali eks lokalisasi Moroseneng. Di mana sejak tahun 2015 lokalisasi Moroseneng Surabaya ini memang sudah ditutup. Namun belakangan diduga eks lokalisasi yang satu ini aktif kembali. Seperti apa laporan warga dan bagaimana DPRD Kota Surabaya merespon hal yang satu ini, terlebih karena area tersebut berdekatan juga dengan fasilitas publik seperti taman baca ataupun juga rumah padat karya. Lalu apakah kondisi yang satu ini terjadi karena lemahnya pengawasan hingga menimbulkan celah terbukanya kembali lokalisasi Moroseneng? Sudah bersama kami Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ya. Bapak, selamat siang, apa kabar? Ya, siap Mas Eli, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Bapak, mengenai dugaan aktifnya kembali eks lokalisasi Moroseneng ini dari pandangan Komisi D DPRD Kota Surabaya mengenai kondisi terkini di kawasan eks lokalisasi Moroseneng ini bagaimana, Pak? Apakah sempat menerima laporan atau temuan terkait dugaan aktivitas kembalinya lokalisasi tersebut? Ya, jadi kalau saat ini ya, setelah hasil kami melakukan investigasi dan sidak ya, sidak yang diam-diam dan tertutup gitu kan, kami hanya mengajak teman-teman media karena biar bisa menyaksikan langsung bahwa Moroseneng itu ternyata kelihatannya tutup tapi sesungguhnya mereka tetap beroperasi dengan modus yang menurut saya tidak semua orang tahu. Tapi sesungguhnya warga di sekitar tempat itu, jadi saya mau memulai ketika sebulan lalu ya. Sebulan lalu itu saya mendapat laporan dari warga di sekitar situ bahwa ada geliat gitu ya. Oke. Memang rumah-rumah itu kosong, kelihatannya dari luar, lampunya dimatikan gitu. Tapi dari luar dikunci rumah itu. Di depannya ada semacam sales lah ya, atau semacam apa ya penjualnya gitu kan. Kalau ada orang yang masuk ke kampung itu, dia ditawari kemudian diajak masuk ke rumah-rumah yang kelihatan kosong dan lampunya gelap. Dibuka kuncinya dari luar terus kita masuk. Kita masuk ya ternyata ada aktivitas itu. Saya sebelum turun laporan masyarakat itu sempat juga terdengar oleh teman-teman media. Ada salah satu media yang mengkhususkan berita kriminal dan hukum di Surabaya ya. Medianya sangat besar. Itu sempat melakukan dan menemukan. Kemudian dimuat. Dimuat di media itu saya dimintai komentar. Ya, saya menyesalkan kalau itu kemudian masih terjadi. Saya karena dulu mantan wartawan ya, saya penasaran juga. Akhirnya 3 hari setelah berita itu dimuat, ya bayangan saya, oh mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah ramai di media. Ternyata saya bersama dengan beberapa media masuk itu mereka ya seperti tidak pernah terjadi apa-apa, tidak pernah ada muatan, juga tidak ada operasi-operasi rutin penjagaan dari Satpol PP itu ya. Kemudian kami masuk dan kami melakukan ya cross check lah terhadap berita-berita yang itu dimuat. Dan ternyata memang bukan cuma satu rumah, tapi ada sekitar 10 sampai belasan rumah yang ada di kawasan tersebut yang di dalamnya itu ada ya wanita-wanita yang siap memuaskan pembelinya itu. Baik, Pak Imam Syafi'i, sebenarnya mengenai pengawasan tersendiri ya, ini dari pengawasan pemerintah Kota Surabaya maupun Satpol PP di kawasan eks lokalisasi Moroseneng ini bagaimana, Pak? Ya, kalau saya sepakat kalau kemudian di antaranya ya bisa beroperasi atau berani beroperasi lagi itu karena pengawasan ya. Tapi memang kita menyadari kan tidak mungkin kalau kemudian Satpol PP itu kemudian setiap hari mengawasi, apalagi kemudian dengan jumlah yang banyak. Menurut saya banyak persoalan yang harus yang dilakukan oleh Satpol PP selain hanya menjaga tempat itu. Mungkin bisa dengan CCTV atau misalnya melibatkan warga setempat. Sayangnya sekali lagi laporan-laporan dari warga setempat itu kan juga tidak di-follow up oleh pemangku wilayah tersebut. Betul. Sehingga kemudian laporannya ke dewan atau ke media biasanya begitu. Baik. Pak Imam, ini mengenai
hasil temuan ini saya melihat adanya perbedaan hasil razia antara Polrestabes Surabaya yang menyatakan menemukan praktik tersebut dan dari Satpol PP atau camat yang menyatakan tidak menemukan adanya praktik tersebut. Lalu bagaimana DPRD ini akan mendorong sinergi dan juga koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum di Surabaya, Pak? Ya, sesungguhnya kan masing-masing itu punya hak ya, punya kewenangan untuk memproses, kemudian menangkap basah itu ya, praktik-praktik prostitusi misalnya. 2 tahun yang lalu, saya juga pernah turun juga dengan teman-teman media di tempat yang sama, termasuk juga di sekitar Doli waktu itu. Ternyata memang ada geliat, cuma modusnya beda. Mereka pakai, misalnya seperti kalau di Doli itu ada anak-anak muda yang kalau kita berkumpul di situ, didatangi, kemudian ditunjukkan foto-foto di handphonenya ya. Kalau oke, kita pilih, kemudian kita diantar di salah satu rumah atau ada yang juga seperti kafe gitu ya, di lantai 2-nya, seperti itu. Yang di Moroseneng ini sama, 2 tahun yang lalu juga sama, ketika kami menyampaikan itu, waktu itu saya kebetulan di Komisi A, saya sampaikan ke Pak Camatnya waktu itu dan seluruh camat-camat lain, bahwa Doli Moroseneng ini juga mulai buka lagi. Seperti biasa, mereka reaktif, kemudian melakukan operasi. Nah, ini yang menyambung pertanyaan tadi. Operasinya bahkan dengan skala yang jumlahnya agak besar. Bukan cuma Satpol PP dari kelurahan dan kecamatan, tapi Satpol PP dari kota. Seperti kemarin begitu dioperasi, ya ngomong tidak ditemukan. Ya. Saya nggak tahu ini sengaja dibocorkan atau operasinya ya memang ya untuk aja, untuk menjawab hasil temuan saya. Tapi ternyata hanya berselang sehari, polisi melakukan operasi dan itu berhasil menemukan. Ketika dirilis ada foto-foto yang dimuat di media, orang-orangnya ya, itu saya kenal karena berapa malam yang lalu ya orang-orang itu juga yang jadi mucikarinya. Jadi menurut saya sekarang Satpol PP, pemerintah kota, menurut saya harus berani terbuka menyatakan minta maaf lah. Sesungguhnya bukan mereka tidak ada geliat di situ, tapi memang ketika dioperasi tidak ditemukan. Ketika tidak ditemukan itu, mohon maaf, harus diinvestigasi. Karena apa? Karena jangan-jangan tadi ada main mata nggak? Nah, inspektorat harus turun, termasuk lurah, camat itu menurut saya harus diperiksa. Selama ini apakah mereka tidak mengetahui praktek-praktek seperti itu? Saya beberapa waktu yang lalu ya, saya juga dapat laporan bahwa di situ misalnya ada gadis-gadis penjajah cintanya itu di bawah umur. Itu laporan dari kader Surabaya Hebat yang ada di situ ya. Ketika saya belum turun, Polrestabes turun dan menemukan ada perdagangan anak di bawah umur coba. Ini artinya ini serius loh. Tapi yang saya heran sampai hari ini, menurut saya lurah dan camat menurut saya harus diganti. Pak Wali Kota jangan begini. Ketika menemukan ada pungli, ada misalnya uang pelicin, mengurus di kelurahan, kecamatan, hanya kecil misalnya, wah itu marahnya luar biasa. Sampai kemudian ada fakta integritas, ya kan? Tapi sementara yang seperti ini, itu kok dibiarkan ya. Kalau saya sih usul dicopot saja, diganti yang mereka lebih berintegritas ya, dan kompeten. Karena apa? Ketika ngomong persoalan prostitusi, ini tingkat damaging-nya, penghancuran, perusakan moral itu kan luar biasa besarnya itu. Tidaklah jauh kalau dibandingkan dengan hanya recehan tadi, oh karena ngurus KTP, karena ngurus ini bayar 100-200 ribu marahnya kok besar. Harusnya ini marahnya lebih besar lagi. Karena itu saya kemudian, atau orang-orang yang lain jangan disalahkan kalau kemudian menduga, loh ini lurah camat ini jangan-jangan punya hubungan khusus kedekatan dengan wali kota. Menurut saya ini tidak fair. Karena di Surabaya ini banyak pejabat-pejabat yang ya pinter, ya integritas, ya kompeten. Menurut saya mereka harus diberi kesempatan. Karena sekali lagi kalau mengandalkan tadi operasi-operasi rutin itu menghabiskan biaya dan tenaga. Menurut saya mestinya Pemkot punya cara sendiri ya tadi melibatkan warga sekitar itu, kemudian bagaimana rumah-rumah padat karya itu dihidupkan lagi. Terus terang rumah-rumah padat karya di tempat itu banyak yang mati suri, sehingga wilayah itu kelihatan gloomy ya, kelihatan ya biasanya kalau remang-remang gitu, itu kan praktik-praktik maksiat itu kan tumbuh subur lah. Betul.
Oke, baik. Pak Imam Syafii, mungkin kita akan membahas selanjutnya di segmen kedua, yaitu mengenai kondisi warga dan juga dampak sosialnya, khususnya di eks lokalisasi Morosendang. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan seperti sentralisasi itu. Yang ditakutin jatuhnya lagi. kan sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada. Atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Itu ke satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Bersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah... Anda
Anda masih bersama kami dalam membahas dugaan aktifnya kembali eks lokalisasi Muaro Senang. Masih bersama kami juga anggota Komisi D DPR di Kota Surabaya, Pak Imam Syafi'i. Pak Imam, tadi kita sudah membahas bagaimana temuan Pak Imam tersendiri ya di eks lokalisasi Muaro Senang yang diduga aktif kembali adanya praktek asusila di sana. Lalu bagaimana sejak kawasan ini ditutup 1 dekade yang lalu ya Pak ya, 10 tahun yang lalu, sekarang ini diarahkan menjadi zona sosial produktif dan juga diawasi ketat. Ini DPRD melihat hal yang satu ini apakah sudah berjalan optimal atau ada kekurangan nih Pak? Ini kan ditutupnya kan tahun 2015 ya tadi ya, tahun 2015. Waktu itu memang ada instruksi dari gubernur ya untuk menutup semua tempat lokalisasi se-Jawa Timur. Saya ingat waktu itu karena saya masih jadi wartawan ya. Di Surabaya itu dimulai tahun 2012, itu yang Bangunsari, Bangunrejo itu ya, BR, yang di Kecamatan Kerembangan, Kelurahan Dupa waktu itu. Itu 2012, karena kemudian berhasil di situ, akhirnya kemudian kalau nggak salah didoli sama ini, tadi Muaro Senang, itu mirip-mirip 2015-2016 ya, karena berhasil. Kenapa kemudian saya menyambut baiklah ya bahwa penutupan itu, karena rata-rata mereka berada satu komplek dengan pemukiman, sama dengan di Muaro Senang ya, Muaro Senang. Di situ kan ada perkampungan, ada warga yang baik-baik. Saya membayangkan begini, kalau ketika setiap hari ya, pada dasarnya anak itu kan gampang meniru daripada mengerti ya. Betul. Oh, disuguhkan kemaksiatan situ atau ada rame-rame di situ. Pasti mereka kan ya akan secara psikologis dan mental kan akan berpengaruh. Sama dengan ini. Ini di awal ya saya lihat dulu Bu Risma ini kan ya baiklah. Ya mungkin saking baiknya mestinya juga tidak perlu melakukan itu. Contoh kita kan tidak mungkin membunuh tikus ya pakai meriam ya. Itu kan dulu untuk Doli dan untuk Muaro Senang. Itu rumah-rumah bordirnya, rumah maksiat dibeli gitu. Oke. Dibeli oleh pemerintah kota. Sehingga kemudian penghuninya diberi semacam uang kerohiman. Ada yang kalau dari luar kota dipulangkan. Ya, kalau orang Surabaya diajari diajari keterampilan, termasuk ada padat karya. 2 tahun lalu yang ketika saya masih turun di situ investigasi, misalnya rumah anggrek, budidaya anggrek di situ masih jalan. Itu bekas wisma apa gitu loh, ada di situ. Kemudian ada juga di situ untuk cuci motor gitu ya, rumah padat karya. Itu di ujung gang. Sayangnya makin lama kok tidak terurus ya. Bisa saja ya, saya maklum lah, tidak gampang lah mengubah mental perempuan-perempuan yang biasanya dengan mudah ya cari duit cari duitnya dengan mudah sekarang harus berkeringat, bersusah payah gitu kan. Kalau misalnya budidaya anggrek itu harus ngerawat, nunggu waktu sekian lama, nunggu pembeli ya. Sementara dulu dengan gampangnya ya mereka ya. Terakhir kemarin ketika saya turun, hampir semuanya rumah padat karya itu sudah tutup, sudah nggak ada aktivitas kecuali yang cuci motor. Itu pun cuma sedikit. Saya tanya warga sekitar, yang cuci itu pun cuma PNS gitu, mungkin diwajibkan supaya padat karyanya itu tetap hidup gitu. Bahkan saya menemukan karena di situ banyak bangunan aset Pemkot itu kosong. Ada satu bangunan itu ditulis kantor bersama, itu di salah satu rumah maksiat itu. Kantor bersama MUI, NU, Muhammadiyah, LDI coba. Ada kantor bersama yang ormas-ormas Islam, keagamaan. Di sebelahnya itu ada rumah kosong yang dipakai untuk maksiat seperti itu. Ini saya menduga ya, warga tidak berani lapor atau tidak berani melawan terang-terangan. Biasa karena praktik-praktik seperti ini kan ada mafia, premanisme. Kami mendengar juga beberapa kali razia yang dilakukan oleh Satpol maupun polisi itu juga tidak bisa menangkap basah, bocor. Mereka yang perempuan-perempuan yang ada di rumah-rumah kosong yang menjajakan diri itu begitu bocor, itu ada big boss-nya itu. Ya, jadi ada mastermind ya, itu mereka yang menyewa rumah-rumah itu kemudian mencari cewek-cewek itu dimasukkan di situ. Ketika ada razia mereka sementara
diamankan di rumah big boss-nya itu. Jadi separuh dari pendapatan mereka per orang hidung belang itu masuk ke big boss-nya ya? itu. Menurut saya juga harus dibongkar menurut saya. Nah, semuanya harus dibongkar. Banyak sebetulnya perangkat hukum bisa untuk menjerat mereka semua tadi. Oke, baik. Pak Imam, ini mengenai eks-lokalisasi Muaro Senang dan juga tadi sempat Pak Imam singgung, yaitu salah satunya Doli, itu kan berada di pemukiman warga. Nah, serta dari kasus yaitu praktek asusila, tentunya ada yang namanya dampak sosial, khususnya untuk masyarakat sekitar ya Pak ya. Nah, ini bagaimana dari pemerintah sendiri ini menjamin untuk masyarakatnya, khususnya untuk anak-anak tersendiri tidak terdampak dari stigma negatif mengenai lokalisasi tersebut atau kawasan tersebut, Pak? Ya, kemarin kan dengan adanya proyek padat karya, kemudian kantor-kantor ormas keagamaan, ya, kemudian mudah-mudahan nanti misalnya, menurut saya kok tempat itu harus diramaikan. Supaya apa? Begitu sepi, begitu banyak bangunan kosong bisa disewa sama tadi itu mucikari atau big boss-nya, kemudian mempekerjakan cewek-cewek. Saya tidak setuju misalnya juga, ini adalah faktor kemiskinan ya, diantaranya itu mungkin ada, tapi ketika kami turun ke rumah-rumah yang dipakai untuk prostitusi itu, banyak mereka yang perempuan-perempuan itu bukan ber-KTP Surabaya. Mereka misalnya ngomong Malang, ngomong Kerawang, ngomong Tasik, dan memang itu yang membuat daya tarik. Laki-laki datang kan, wah, begitu kami datang, itu pas ada yang baru dari Tasik ya, bayangan orang Tasik, Kerawang, Malang itu kan yang secara fisik, ya kan, ya lebih lebih menarik pria lah. Karena itu yang khusus warga Surabaya, menurut saya. Kalau itu memang faktor kemiskinan, ya yuk kita atasi. Tapi kalau itu bukan faktor kemiskinan, menurut saya hukum harus ditegakkan. Tadi kemudian pemerintah ini kan punya semua alat lah ya, termasuk tadi OPD ini kan bisa bersinergi. Tadi ngomong anak, ngomong pendidikan. Saya sih lebih senang kalau misalnya di situ bikin boarding school gitu ya, sehingga di situ rame. Ketika ada boarding school yang mereka terdampak dulu gara-gara ditutup. Ketika tempat prostitusi ditutup kan dampak sosial secara ekonomi juga bukan cuma perempuannya lah ya, tapi mereka yang biasanya dapat jatah laundry, dapat jatah kemudian beli makanan seperti itu kan ya, itu kan juga kehilangan. Tapi kalau itu diramekan lagi misalnya, Pemkot hari ini itu punya rumah-rumah misalnya untuk anak-anak miskin yang diasramakan. Ini bukan sekolah rakyat lah. Misalnya ada di daerah Kalijudan, ada di daerah Mer. Menurut saya kalau itu ditaruh di situ, itu bisa rame. Prinsip saya begini, nggak usah nggak usah tadi prostitusi. Kalau kita mau pindah ke rumah ya, katanya mau pindah itu rumahnya awas loh, ada genderuwo, ada hantunya. Saya pernah pindah rumah begitu. Hati-hati Mas, ini rumahnya ada yang kelihatan ini. Kalau saya gampang, saya belikan lampu yang banyak, saya terangi, kemudian saya bikin aktivitas yang banyak. Itu loh, itu nyingkir sendiri. Tapi kalau kemudian sepi ya, itu berpeluang orang melakukan kejahatan. Secara logika seperti itu ya Pak. Secara logika, masa Padang-Padang gitu masih berani. Nah itu dia. Oke, kita akan membahas di segmen selanjutnya mengenai solusi dari DPRD, tentunya dari dugaan aktifnya kembali eks-lokalisasi Muaro Senang. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan sentralisasi itu. Yang ditakutin jatuhnya kan sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya
pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Karena agak ngeri juga Mas, satu secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Bersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendus Bevil, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas dugaan aktifnya kembali eks lokalisasi Moro Seneng di Kota Surabaya, dan masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Pak Imam Syafii. Pak, ini kan setelah temuan Pak Imam Syafii mengenai aktifnya kembali eks lokalisasi Moro Seneng di sana, tentunya ada beberapa peraturan yang dilanggar, mulai dari Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 1999 dan juga Perda nomor 2 tahun 2020. Nah, sanksi tegas apa yang diusulkan DPRD untuk dikenakan kepada pemilik bangunan yang terbukti masih digunakan sebagai praktik maksiat ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya di awal, ada aturan-aturan itu dipakai untuk menjerat mereka. Yang paling rendah adalah perda ya. Perda itu paling kalau terbukti itu dipiring ya. Nah, ya, misalnya. Perda itu misalnya ada perda Trantibum ya. Itu ketika dia, ini kan bisa dianggap mengganggu ketertiban dan ya Trantibum di kawasan itu bisa dijerat. Bahkan aja kemarin, mohon maaf yang mau bikin tenda hajatan di pinggir jalan ya, Pak Wali Kota mau menjerat dengan perda itu pertama. Kemudian tentang tadi peruntukan, ya ternyata rumah itu kan dulu IMB-nya. Atau malah mungkin nggak ada IMB. Peruntukannya kan sudah salah. Kok peruntukannya untuk rumah prostitusi, padahal itu pemukiman ya.
tapi memang tidak ada IMB untuk kemaksiatan itu ya. Betul. Tapi itu bisa dipakai itu loh. Terus kemudian kedua, kita bisa pakai KUHP. KUHP yang lama itu ada di pasal 296 ya. Terus 501 itu jelas bahwa mereka yang dia mengambil keuntungan dari munculnya perbuatan cabul ya, atau menjadi mata pencarian seperti itu kan artinya tadi germo, terus yang menyediakan fasilitas itu kan bisa dijerat dengan pasal itu. Memang di di KUHP yang lama ini ancaman hukumannya tidak terlalu berat, yang kena kan cuma germonya. Di KUHP yang baru itu muncul lagi di pasal lain yang agak berat, tapi juga tidak terlalu berat. Ya tadi itu bermata pencarian atau memfasilitasi seperti itu. Tapi kalau kemudian petugas bisa memakai pasal yang ancaman hukumannya lebih berat, yaitu pasal tindak pidana perdagangan orang. Coba itu lebih lagi. Itu tapi tentu ya terserah aparat ya gitu. Pembuktiannya mungkin ya lebih rumit, tapi tidak menutup kemungkinan bisa ke situ. Kemudian ada lagi pasal ini Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau ditemukan anak di bawah umur itu kan 18 tahun ke bawah. Betul. Wah itu lebih lebih berat lagi. Maksud saya begini, selain misalnya tadi melakukan pengamanan, pemantauan yang ketat, juga penegakan hukum. Mulai dari undang-undang yang tadi macam-macam, KUHP, TPPO, perlindungan anak maupun Perda gitu ya. Terus yang ketiga tadi itu dicari akar persoalannya apa. Ya kan, saya sih sebetulnya, saya kemarin diprotes ada LSM yang kemudian ini menurut saya agak misleading gitu ya. Yang dia selama ini misalnya punya budidaya akuarium atau apa yang disupport oleh pemerintah. Gara-gara saya ngungkap ini katanya dia jadi sepi. Kan ini kebalik-balik. Harusnya malah ini kemudian dengan saya mengungkap ini, mestinya ini pemerintah kota harus membuka mata lagi ini loh. Ini ada persoalan di situ. Yang caranya ya tadi harus diberdayakan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial, ya kan, maupun ceramah-ceramah penguatan keagamaan. Bagi saya begini, tidak boleh bekas prostitusi itu buka lagi, itu sudah harga mati. Begitu satu buka, dibiarkan, yang lain akan buka. Yang jadi rugi adalah tadi itu warga. Kemarin saya diundang juga misalnya gebiar solawat di Bangunsari. Ini prostitusi yang awal sekali ditutup. Dulu berapa RW di situ itu ya. Itu jadi tempat prostitusi, kalau mau kemana, ke BR kayak itu, Bangunrejo. Tapi sekarang ditutup, aktivitas keagamaan, anak-anak mereka sekarang banyak yang sekolah tinggi kayak itu kan, secara kesehatan juga bagus. Menurut saya ini mau tidak mau harus diakui dari dampak penutupan lokalisasi. Memang tidak gampang. Saya di Bangunsari juga dapat cerita, dulu ketika ditutup, mereka diberdayakan, dilatih menjahit, kemudian dikasih mesin jahit. Ternyata tidak ada yang mau jahit ke mereka. Nggak ada pesanan. Padahal mereka butuh makan. Akhirnya mesin jahitnya dijual, dijadikan beras. Jadi ini komplek loh. Karena itu dulu nutupnya susah, ya tolong kalau sudah ditutup, kalau ada geliat begitu, jangan kemudian Pemkot itu resisten. Oh enggak ada. Gimana wong itu di media ada. Polisi juga menggerbek ada, kayak itu kan. Itu menurut saya sayang sekali kalau yang upaya dilakukan para pendahulu itu berhasil, yang kita sekarang tinggal merawat saja, menjaga saja kok tidak mampu kayak itu. Baik, Pak Imam, ini saya sebenarnya penasaran ya dari Komisi di DPRD sendiri, apakah sekiranya perlu adanya tambahan regulasi mengenai pengawasan, memperkuat pengawasan pemukiman yang beresiko berubah fungsi nantinya, Pak? Ya. Kami di DPRD pernah misalnya begini, membuat perda ya, perda supaya misalnya begini, kafe-kafe, rumah hiburan malam tidak boleh berdiri di bekas tempat-tempat prostitusi. Karena ini juga menjadi pintu masuk awal. Nah, ini kan gampang kalau gitu. Tapi kalau yang tadi ngurusi misalnya pemberdayaan, ngurusi perut, buktinya tadi ya karena biasa mereka cari duit dengan gampangnya ya istilah wong Surabaya kan mekangkang tok kayak gitu ya. Sekarang kok mereka harus belajar ya. Tapi kami mencoba dari hal yang gampang dulu dilakukan, yaitu perda bahwa jangan diperbolehkan
izin untuk berdirinya kafe atau rumah hiburan di bekas tempat hiburan malam. Karena itu awalnya itu modusnya begitu. Sekarang ini juga sudah mulai jalan. Misalnya di Bangunsari ada misalnya tempat ngopi, ada musiknya keras-keras. Itu dibiarkan. Mungkin di sekitar Doli, bukan di kampung Dolinya loh ya. Itu mereka selalu protes. Ya kalau yang dimaksud katanya Doli satu kampung loh. Kita ini jangan ngomong cuma satu kampung di dekat Doli ya. Masanya Doli kalau jaga satu kampung saja, tapi kampung lain juga ada prostitusi ya untuk apa ya? Kita harus konsepnya harus holistik lah ya menurut saya ya. Karena ketika sudah berniat misalnya supaya tidak ada prostitusi yang dulu, karena kami sepakat semua itu rata-rata di pemukiman. Kalau sekarang misalnya, apakah tidak ada prostitusi yang dilokalisasi tanda kutip? Ada. Cari rumah hiburan malam, cari rumah karaoke, cari hotel-hotel, apartemen dijadikan shop tent. Ya, itu juga harusnya. Tapi kan itu kan nanti dululah. Yang paling penting melindungi warga yang ada di perkampungan itu. Kalau yang seperti tadi, mereka itu kan sengaja datang dan secara ekonomi kan mereka cukup. Mau kita melindungi rakyat kecil dulu lah. Nanti harus linier kalau ini sudah kuat. Yang seperti ini juga harus makin dipersempit ruang geraknya lah. Bahwa untuk menghilangkan prostitusi kita realistis saja memang susah. Iya kan ya. Tapi ya tidak boleh dibiarkan terus ya itu. Itu dia. Pak Imam, secara singkat saja mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat Surabaya khususnya aktifnya kembali ekslokalisasi Moroseneng ini, Pak. Ya, jadi kepada warga Surabaya kalau di lingkungannya itu melihat sesuatu ya yang itu terutama yang terkait dengan kemaksiatan ya. Moroseneng ini kan ada Moroseneng, terus Kelakarjo ya di sekitarnya. Dan juga bukan cuma Moroseneng, di seluruh wilayah Surabaya yang dulu bekas untuk tempat prostitusi. Kalau mulai ada geliat seperti itu, silakan lapor ke Komisi D. Nanti kami akan mengajak diskusi, berkomunikasi dengan pihak terkait ya. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak kita yang tinggal di sekitar lokasi itu moralnya kan tidak lebih baiklah daripada kalau seperti yang dulu. Sayang kalau kemudian Surabaya ini apalagi sudah dinyatakan kota ramah anak, tapi kalau kemudian anak-anak kita dipertontonkan hal-hal yang seperti itu, tentu akan merusak moral mereka. Itu saja, terima kasih. Oke, baik Pak Imam, terima kasih. Mungkin dengan pembahasan kita tadi, dari dugaan aktifnya kembali ekslokalisasi Moroseneng, semoga pengawasan khususnya aktifnya kembali nanti di lokalisasi-lokalisasi lainnya itu bisa tercegah kembali begitu ya Pak. Jangan lupa loh, kemarin tuh kader Surabaya Hebat itu punya tugas, satu kader itu mengawasi 20 rumah. 20 rumah. Itu harus dipastikan, rumah-rumah yang diawasi itu apakah penghuninya ya. Harus dikenali. Apakah penghuninya bisa makan, apakah penghuninya bisa sekolah, apakah penghuninya kalau sakit itu bisa masuk rumah sakit dengan BPJS kalau itu tidak mampu, termasuk kalau kemudian apakah rumah itu dipakai untuk kejahatan, diantaranya kejahatan asusila. Nah, tentu ada kawalan dari KSH juga ya Pak ya. Baiklah kalau gitu, itu tadi pembahasan kita dengan Pak Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Saya Deli Aldiano dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.